Itu petunjuk yang memang dicari-cari seperti itu ya monggo mawon, tapi kita petunjuk yang ada saja saya laksanakan. Ini menurut petunjuk Romo ya. Mimpi itu sebab petunjuk atau cuma sekedar bunga tidur Romo? Ya ada yang mengatakan mimpi itu bunga tidur, ada juga yang menjadi kenyataan kan juga ada. Sehingga hal-hal seperti itu pun kalau ada sesuatu perkataan bahwa tidur yang selalu banyak mimpi adalah tidur yang kurang sempurna. Soalnya gini Romo, teman saya pernah cerita, dia itu setiap mimpi ketemu ular selalu ada masalah. Terakhir itu ketemu ular, digigit ular kan masalahnya tambah besar Romo. Gimana Romo pendapat Romo? Ya memang dia punya petunjuk seperti itu ya, kita pun juga menghargai beliau yang mendapat petunjuk seperti itu. Kalau misalnya ketemu ular dia harus menahan egonya, marahnya ya, biar nggak timbul masalah lebih besar ya. Karena ada tanda seperti itu, bagaimana dikembalikan lagi dengan sifat watak yang sering bermimpi seperti itu. Dia setiap hari aktivitasnya apa, kerjanya apa, supaya mulat sari dilihat. Oh ya itu hal yang kadang-kadang mengecewakan orang lain, kita harus memanage supaya kita bisa saling asih kepada siapapun supaya tidak mimpi kena ular lagi. Sering orang 3 kali dia ceritain masalahnya sama, pasti geger sama pasangannya. Ya itulah. Berarti di ajaran Hindu nggak ada ya Romo tafsir mimpi gitu? Tafsir mimpi ya ada yang teman-teman yang pendapat seperti itu juga ada, tapi kita serahkan kepada yang berwajib yang menekuni mengerti. Nah, kita cari yang simpel aja, yang gampang aja. Geser Romo, apa pendapat Anda tentang kebangkitan spiritual Nusantara Romo? Ya kalau sana sini sudah ada kebangkitan spiritual Nusantara, kita pun juga ikut senang. Itu spiritualnya kita saling bersama-sama melakukan spiritual untuk kedamaiannya Nusantara. Dengan kedamaiannya Nusantara kita harus saling menjaga, saling rukun, masyarakat satu dan yang lainnya kita harus tahu, harus kerjasama, harus rukun. Modal yang itu pemerintahan atau orang yang kita berada di pemerintahan yang mengatur posisi negara Nusantara ini pun harus betul-betul melakukan kerja yang disiplin, rajin dan siap melayani, sehingga pemerintahan itu adalah melayani pelayan masyarakat. Jadi masyarakat yang memerlukan sesuatu apa memang perlu bantuan dari pemerintah atau aparat itu, semua aparat segera lakukan hal itu untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan. Nanti akan spiritual pun itu akan menjadi tenang, lancar, bisa berjalan karena keadaan yang damai itu tadi. Spiritualnya maju tapi di luarnya masih seguncang ini, sampai kadang-kadang ngurus ini sulit, akhirnya gimana bisa tenang. Nah, kita saling bekerja sama. Menurut pandangan Romo, apakah sudah mendekati atau masih lama Romo untuk kebangkitan spiritual tersebut? Ya, untuk dekat dan jauhnya itu tergantung kita semua. Penting mulai sekarang kita sudah melakukan sesuatu. Ada pepatah yang ditulis Aristoteles karo Albert Einstein yang dulu pernah kita katakan, langkahkanlah kaki kamu walaupun hanya 1 mili sentimeter biar ada perubahan.
kalau kita menuju Indonesia sukses, tidak mau melangkah untuk Iya. demi kebaikan, Hmm. ya, kapan menjadi perubahan? Jadi jangan menunggu-nunggu yang namanya Satrio Piningit ya, Iya. Romo ya. Hmm. Kita lakukan sekarang. Yang kadang Kita temukan di diri kita sendiri. diri kita tuh penuh apa itu termasuk alam dunia agung dan jagat agung dan jagat alit. Jadi di dalam tubuh kita namanya jagat alit. Juga ada yang melinggi di sini, ada ini dewa Wisnu, dewa apa di sana juga ada di sini di dalam tubuh sendiri. Sehingga kalau kita mau betul-betul membaca akan ketemu di buku Siwatatma itu ada itu. Organ tubuh yang dilinggihi oleh para dewa-dewa itu ada buku Siwatatma. Itu di otak itu dewa apa, di tenggorokan dewa apa, di ulu hati itu apa, Wisnu itu di mana, ada. Sehingga kalau ingin mendatangkan ya apa kan ada. Di sini sudah ada. Sering dibaca atau membaca Siwatatma. Romo, bisa dibagi dong Romo pengalaman spiritual Romo yang berkesan seperti apa Romo? Pengalaman spiritual Romo. Ya spiritual, kalau kita menuju ke spiritual kan harus tahu arti spiritual itu sendiri. Iya, Romo. Spiritual dari kata spiritual, sepi, Sunyi. sepi, ri itu ujungnya duri, lancip sekali. Pucuk ya. Ya, ri, tu, metu atau keluar. Al itu singkatan dari alus. Dari spiritual itu sepi, lancip, metune alus, wis sepi, lincip, keluarnya halus. Istilahnya dalam kata arti ibarat mengatakan Gusti itu tan kena kinoyo ngopo. Nah, spiritual itu bagaimana kita melaksanakan proses spiritual itu, yaitu halus yang tidak dilihat siapapun. Ibaratnya kita punya sesuatu, ibaratnya ya kasarannya rembuk, masa kita gendong gunung Semeru itu masa diduduh nih. Iya dah, kasarannya seperti itu. Nah kalau bisa ya spiritual, bagaimana yang namanya sepi tanpa pamrih, istilahnya anu Jawa, maju tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ya itu tadi lah, mengadakan spiritual yang betul-betul nggak usah digembar-gemborkan kemana-mana. Ibarat kita membuat telaga, kalau telaga kita bening, kodok datang sendiri, nggak usah nguaraknya kodok kontekoan enggak. Kan sekarang banyak enggak tuh, halo sini, wah, manjur dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita ibarat membuat telaga, mendatangkan kata itu ya, buatlah telaga yang sejernih mungkin, kata nggak usah diundang datang. Romo, tadi sempat menyinggung tentang Satrio Piningit Romo. Nah, pandangan panjenengan tentang Satrio Piningit itu pripun Romo? Satrio Piningit itu yang sedang digembar-gemborkan itu Romo. Satrio Piningit itu ada di dalam altar masing-masing. Maksudnya di diri masing-masing. Satrio, altar itu kan tempat pemujaan. Satrio itu ada satria, wacana, piningit itu delik. Nah, amri isone Satrio Piningit kekuatan Tuhan yang delik emang. Ya, kita mengadakan sambung rasa, sambung tulus kepada Tuhan lewat altar sendiri. Akhirnya ketahuan Satrio Piningit. Ya, Satrio Piningit itu adalah sesuatu yang ada di dalam
tapi tidak kelihatan yang bisa menghasilkan suatu kedamaian. Nah, wis napa madhep mengadakan sesuatu di altarnya sendiri-sendiri, sudah mendapatkan suatu kedamaian yang dicari-cari itu sudah damai, ya sudah. Satrio Piningit. Satrio itu adalah hati yang betul-betul satrio, bisa berwatak satria, tapi didelik nih. Satrio Piningit apa? Yang bisa yang bisa mendamaikan semuanya, yaitu ada di dalam diri sendiri. Ya sinar Tuhan itu sendiri. Ya sudah, itu banyak orang yang mencari dan mencari. Kalau kita sudah pasrah tulus dengan Tuhan itu sendiri, akhirnya Satrio Piningit akan berkobar di tubuh kita sendiri. Siap. Mungkin ada pendapat yang lain, kita pun juga harus menghargai, harus menghormati. Yang namanya pendapat kan ya banyak, tapi kita juga tidak lepas dari pendapat-pendapat itu pun juga kita hargai dengan Siap. Romo, ini ada titipan pertanyaan Romo. Tips agar punya keturunan anak perempuan atau laki-laki. Tipsnya bagaimana? Adakah ritual khusus? Jadi tip untuk punya keturunan laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana? Ya kita ada sedikit sesuatu, kalau memang itu tidak sesuai yang kita kita aturkan, kita sarankan, ya jangan bagaimana dengan ya ada ingin perempuan sering-sering kali lah mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau untuk keturunan perempuan, nanti kalau terjadi munculnya tidak perempuan, ya jangan menyalahkan saya. Maksudnya yang konsumsi yang perempuan. Oh, okay. Kalau yang laki-laki pun juga. Oh, sama. Oh, dibanyakin buah-buahan sama sayur-sayuran. Kalau untuk punya keturunan laki-laki identik sering makan daging. Oh iya, siap. Nah, nanti sering makan daging, keturunannya kok perempuan, ya jangan menyalahkan. Berarti dagingnya kurang, Romo. Apa begitu? Siap. Ada juga kadang identik, tapi kadang ya itu tadi ingat atau tidak pada hari yang bersih, ganjil dan genep. Maksudnya itu gimana? Ya, selesai hari ibu kan, mama hari ini bersih, besok kan hari pertama, hari 1, terus lusa 2, kan ganjil genep. Kalau pas kita melakukan sesuatu pas hari ganjil, itu identik perempuan. Oh gitu. Kalau genep laki-laki. Tapi berarti kadang-kadang butuhnya tidak tahu, sama-sama butuhnya ingin laki-laki tapi ganjil ditendang. Suruh nunggu 1 hari. Jadi itu masa-masa subur ya, Romo ya. Setelah mendapat hidayah. Tapi ya itu tadi, nanti kalau munculnya tidak sesuai dengan yang aneh, jangan menyalahkan. Ya, mungkin ada unsur apa yang dia masih belum penuhi. Iya. Lah, tanyanya ke hal yang aneh-aneh. Iya. Ya itu suatu pendapat aja. Siapa tahu ada yang menginginkan seperti itu, melihat atau membuka ngaji rosonya, wah anugerah ini.